Sekarang kamu mungkin lagi-lagi cek ponsel setiap 3 menit, berharap dia kirim pesan. Kamu ulang terus setiap percakapan, analisis setiap kata, berusaha paham di mana yang salah. Kamu mungkin mikir mau kirim pesan panjang yang bilang betapa kamu mencintainya, bagaimana kamu bakal berubah, dan semua bakal berbeda. Tapi, berhenti. Letakkan ponselmu, karena apapun yang kamu lakukan justru bikin dia menjauh. Aku bakal kasih tahu kenapa dia pergi dan apa yang perlu kamu lakukan. Tapi, ini dia masalahnya. 90% dari kamu bakal abaikan apa yang aku bilang dan hancurkan setiap kesempatan dia untuk kembali. 10% lainnya bakal jadi pria yang nggak mau ditinggal sama cewek lagi. Dengarkan, pola ini selalu sama. Awalnya dia lihat kamu kayak hadiah dari Tuhan. Ingat mata itu, percikan itu. Dia bakal kirim pesan lebih dulu, merencanakan dan ngelakuin apapun untuk habiskan waktu sama kamu. Kamu adalah obatnya, sumber kebahagiaan, segalanya buat dia. Tapi inilah yang nggak ada yang bilang. Perasaan itu ada tanggal kadaluarsanya. Bukan karena kamu, bukan karena dia, tapi emang gitu cara biologi manusia kerja. Kamu lihat, di awal setiap hubungan otaknya dibanjiri dopamin. Rasanya kayak terbang tinggi dengan obat terbaik. Setiap pesan darimu adalah satu dosis. Setiap sentuhan itu ekstasi. Setiap momen bareng itu keajaiban. Tapi kayak obat apapun, toleransi meningkat. Apa yang bikin dia bahagia setelah sebulan perlu digandakan setelah 6 bulan. Setelah setahun, perilaku yang sama itu hampir nggak berasa. Setelah 2 tahun, itu bisa jadi bikin dia jengkel. Inilah yang bikin 70% hubungan gagal. Inilah yang bikin tingkat perceraian tinggi. Inilah yang bikin pacarmu yang dulunya nggak bisa jauh darimu, sekarang malah nggak tahan lihat kamu. Ini bukan masalah pribadi. Ini biokimia, tapi kamu anggap ini pribadi, kan? Kamu pikir kalau kamu mencintainya lebih keras, berusaha lebih, melakukan lebih, beli lebih, perasaan itu bakal balik. Biarkan aku bilang apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar 6 bulan lalu, mungkin lebih, dia mulai merasa berbeda. Kegembiraan itu hilang, kupu-kupu itu mati. Kehadiranmu jadi rutinitas bukan hadiah, tapi dia nggak tahu cara ungkapkan ini. Jadi dia mulai bikin masalah. Kamu nggak cukup perhatian. Kamu udah berubah. Kita nggak pernah ngelakuin hal seru lagi. Kamu ninggalin kaos kaki di lantai. Ini bukan masalah yang sebenarnya. Ini otaknya yang coba cari alasan kenapa dia nggak merasakan hal yang sama lagi. Dia butuh alasan logis untuk perubahan emosionalnya. Jadi dia bikin masalah, picu pertengkaran, ciptakan drama, semua secara nggak sadar untuk coba bangkitkan perasaan itu lagi. Tapi kamu coba perbaiki setiap masalah. Kamu kasih perhatian lebih. Kamu rencanakan kencan, kamu ambil kaos kakimu dan gak ada yang berubah karena masalahnya bukan kaos kaki itu. Inilah kebenaran yang bakal nyakitin. Saat dia bilang butuh ruang, butuh mikir, gak yakin sama perasaannya, itu udah berakhir. Waktu dia bilang butuh mikir, dia udah mikirin. Dia udah memutuskan, dia cuma coba kasih kamu pengertian. Cewek gak tiba-tiba sadar mereka gak bahagia. Mereka udah gak bahagia selama berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun, nyusun alasan siap-siap keluar. Tapi inilah yang menarik. Dia nggak pergi langsung. Dia memperpanjangnya. Minggu, kadang-kadang bulan untuk cari tahu. Kenapa? Karena meskipun dia nggak mau kamu secara romantis, dia belum siap kehilangan keamanan yang kamu kasih, perhatian, validasi, jaring pengaman. Dia mau pastikan dia bakal baik-baik saja tanpa kamu sebelum dia benar-benar pergi. Kamu basically mendanai penggantimu sendiri. Sekarang apa yang dilakukan kebanyakan pria di situasi ini? Segala sesuatu yang salah. Mereka memohon, mereka bernegosiasi, mereka janji untuk berubah, mereka nulis pesan panjang tentang perasaan mereka. Mereka coba pakai logika untuk kembali ke hatinya. Tapi kita udah bareng selama 3 tahun, tapi kita punya banyak kenangan indah. Tapi aku mencintaimu. Seolah-olah semua itu berarti ketika zat kimia udah nggak berfungsi lagi. Kamu tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu mengonfirmasi keputusan dia untuk pergi. Setiap pesan putus asa, setiap permohonan emosional, setiap usaha untuk meyakinkannya. Kamu tunjukin padanya alasan kenapa dia benar untuk pergi. Karena siapa yang mau bareng seseorang yang begitu putus asa hingga mengabaikan semua harga diri? Siapa yang mau pria yang memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah satu-satunya cewek di bumi? Nggak ada. Itu jawabannya. Saat aku masih muda, ada cewek yang mulai menjauh. Semakin dia menjauh, semakin aku mendekat. Bunga, surat muncul di tempat kerjanya, semua pertunjukan yang menyedihkan. Kamu tahu apa yang terjadi?
dia akhirnya bareng seseorang yang hampir nggak ngaku keberadaannya. Sementara aku nulis puisi tentang matanya, dia lupa untuk balas pesannya. Tebak siapa yang nggak bisa berhenti mikirin dia? Inilah kebenaran biologis. Cewek tertarik sama pria yang harus mereka perjuangkan, bukan pria yang menyembah mereka. Ketika kamu letakkan dia di atas kaki, kamu maksa dia untuk melihat kamu dari atas. Ketika kamu kejar, dia berlari. Ketika kamu minta, dia merasa jijik. Ini bukan kesadaran. Dia nggak milih untuk merasa kayak gini. Ini adalah evolusi selama jutaan tahun. Jadi, apa yang sebenarnya berhasil? Kebalikan dari segala hal yang instingmu bilang. Ketika dia bilang butuh ruang, kamu kasih dia segalanya. Ketika dia bilang nggak yakin sama perasaannya, kamu bilang aku mengerti. Dan menghilang. Ketika dia berharap kamu berjuang untuk hubungan, kamu melepaskannya tanpa kata. Ini bukan tentang main permainan, ini tentang paham psikologi. Dopamin yang dia rindukan. Itu cuma kembali melalui ketidakpastian, jarak, dan kehilangan. Ketika kamu selalu tersedia, selalu merespons, selalu ada, kamu nggak berarti. Ketika kamu menghilang, ketika dia nggak tahu apa yang kamu lakukan, ketika kamu mungkin hilang selamanya, tiba-tiba otaknya mulai berfungsi lagi. Bukan karena dia mencintaimu, tapi karena otaknya benci urusan yang belum selesai. Tapi inilah tangkapan. Ini cuma berhasil kalau kamu benar-benar melepaskan. Kalau kamu duduk di rumah nunggu dia kirim pesan, cek Instagramnya, berharap dia kembali, dia bisa merasakannya. Cewek punya kemampuan supernatural untuk merasakan keputusasaan, bahkan lewat keheningan. Ketidakhadiranmu harus nyata, ketidakpedulianmu harus tulus. Kamu nggak bisa pura-pura ini. Kamu lihat proses berduka untuk cewek itu beda dari yang dipikirkan pria. Bulan pertama setelah putus, dia merasa lega, bebas, excited tentang kemungkinan baru. Dia dapat perhatian dari pria baru, keluar sama teman-teman menjalani hidup terbaiknya. Ketidakhadiranmu nggak terdaftar karena dia mau kamu pergi. Dia posting foto di klub sama temannya, terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Dan dia bahagia dengan kebaruan, kebebasan, validasi dari sumber baru. Bulan kedua, ketiga masih baik. Mungkin sesekali mikirinmu, tapi dengan cepat diusir. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia udah buat pilihan yang tepat. Teman-teman kita nanya tentangmu. Dia bilang dia belum pernah merasa lebih bahagia dan dia percaya itu. Dopamin dari kebaruan dan kebebasan masih mengalir. Bulan keempat, kelima, keenam. Disinilah jadi menarik. Kebaruan mulai memudar. Pria baru nggak sebaik yang terlihat. Teman-teman jadi membosankan. Pesta terasa kosong. Dan satu malam Selasa yang acak, sendirian di tempat tidur sambil scroll ponselnya, dia mikirinmu hanya untuk sesaat. Tapi detik itu jadi 1 menit, 1 menit jadi 1 jam, 1 jam jadi malam tanpa tidur. Dia bakal cek media sosialmu. Hanya penasaran, dia bilang pada dirinya sendiri. Kalau kamu udah posting tentang betapa sedihnya kamu, betapa kamu merindukannya, dia bakal merasa divalidasi dan lanjut. Tapi kalau kamu diam atau lebih buruk, terlihat baik-baik saja, saat itulah pikiran sebenarnya dimulai. Kenapa dia nggak berjuang untukku? Apakah aku nggak berarti apa-apa baginya? Apakah dia bareng orang lain? Ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai loop terbuka di otaknya, urusan yang belum selesai. Dan otak manusia benci loop terbuka lebih dari apapun. Inilah kenapa kamu nggak bisa berhenti mikirin lagu ketika kamu nggak bisa ingat liriknya. Inilah kenapa cliffhangers berhasil. Inilah kenapa dia pada akhirnya bakal hubungimu. Tapi inilah yang nggak dipahami kebanyakan pria. Ketika dia hubungimu, bukan karena dia mencintaimu. Itu karena dia perlu menutup loop. Dia perlu tahu dia bisa dapatkan kamu kembali kalau dia mau. Dia perlu mengonfirmasi kamu masih jadi pilihan. Dan kalau kamu merespons segera dengan antusias, putus asa, loop tertutup, dia dapat apa yang dia butuhkan. Dia bakal menghilang lagi. Dengarkan, biarkan aku bilang tentang hal yang paling menyedihkan. Pria yang jadi penyelidik pribadi dari perpisahan mereka sendiri. Mereka analisis daftar putar Spotify-nya. Dia dengar lagu sedih, dia pasti merindukanku. Mereka cek siapa yang lihat cerita Instagram mereka. Dia nonton, dia masih peduli. Mereka menginterpretasikan setiap posting media sosial seolah-olah itu adalah kode Da Vinci. Saudaraku, dia nggak ngirim pesan rahasia lewat Instagramnya. Dia menjalani hidupnya. Kamu satu-satunya yang terobsesi. Kamu tahu apa yang lebih buruk? Menggunakan teman bersama sebagai mata-mata. Apa yang dia bilang tentangku? Apakah dia lihat siapapun? Apakah dia terlihat bahagia? Pertama-tama, teman-temanmu ngasih tahu dia segala sesuatu yang kamu tanyakan. Kedua, bahkan kalau dia menderita, lalu apa?
Penderitaannya nggak sama dengan ingin kamu kembali. Itu cuma berarti hidup barunya nggak berjalan sesuai rencana. Kamu bukan solusi untuk masalahnya lagi. Kamu cuma pengingat tentang apa yang nggak berhasil. Fantasi yang ada di kepalamu di mana dia menyadari kesalahannya, datang menangis kembali, minta maaf untuk semuanya. Itu nggak bakal terjadi. Bahkan kalau dia kembali, itu nggak bakal kayak gitu. Itu bakal jadi pengujian kasual. Hei, bagaimana kabarmu? Bukan aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Dia nggak bakal pernah ngasih kamu kepuasan itu karena itu berarti mengakui dia salah. Dan nggak ada yang mau dianggap salah, terutama tentang mengakhiri sebuah hubungan. Itulah poinnya. Hubunganmu nggak berakhir ketika dia pergi. Itu berakhir berbulan-bulan sebelumnya ketika dia secara emosional keluar. Sementara kamu merencanakan masa depan kalian bersama, dia merencanakan keluar. Sementara kamu bilang, aku mencintaimu, dia bilang kembali karena kebiasaan, bukan perasaan. Hubungan yang kamu ratapi udah mati sejak lama, itu udah membusuk. Kamu jatuh cinta dengan hantu. Pikirkan itu. Ingat ketika dia dulu bersemangat tentang rencana akhir pekan barengmu, ketika dia bersinar ketika kamu masuk ke ruangan. Kapan itu berhenti? 3 bulan yang lalu, 6, setahun. Saat itulah hubunganmu sebenarnya berakhir. Segala sesuatu sejak saat itu adalah momentum, kebiasaan, ketakutan akan perubahan. Dia bertahan bukan karena dia mau, tapi karena meninggalkan itu sulit sampai itu enggak. Hingga bertahan menjadi lebih sulit daripada pergi. Dan inilah yang menyakitkan. Sementara kamu duduk di sini hancur, berpikir duniamu berakhir, dia merasa lega. Bagian tersulit baginya udah berlalu. Keputusan, percakapan, pergi. Itu adalah gunung yang harus dia daki. Sekarang dia di sisi lain dengan napas yang lega sementara kamu baru mulai pendakianmu. Dia 6 bulan lebih maju secara emosional karena dia mulai berduka atas hubungan itu saat dia masih di dalamnya. Dengarkan, ada sesuatu yang perlu kamu pahami tentang perbedaan antara jeda dan benar-benar mengabaikan. Banyak dari kalian berpikir kamu mengabaikannya saat kamu sebenarnya hanya menjeda. Kamu nggak ngirim pesan lebih dulu, tapi kamu lagi lihat cerita-ceritanya. Kamu nggak nelepon, tapi kamu suka postingannya. Kamu nggak menjangkau, tapi kamu nanya teman tentangnya. Itu bukan mengabaikan, itu mengambang dan dia mengetahuinya. Mengabaikan yang sebenarnya berarti dia nggak ada dalam duniamu. Ulang tahunnya berlalu tanpa sepatah kata pun. Dia ngiriminmu pesan dan nggak dapat balasan. Dia nelepon dan kamu bahkan nggak menolak. Dia muncul di tempatmu dan kamu nggak di rumah karena kamu punya hidup. Itu mengabaikan. Dan itu adalah satu-satunya hal yang menciptakan kondisi psikologis untuk potensi ketertarikan kembali. Tapi inilah realitas yang brutal. Bahkan mengabaikan yang sempurna mungkin nggak berhasil. Kalau dia udah menemukan seseorang yang baru, kalau dia benar-benar bahagia, kalau dia udah sepenuhnya move on, ketidakhadiranmu nggak bakal berarti. Dan itulah kenapa kamu nggak bisa melakukan ini sebagai strategi untuk mengembalikannya. Kamu harus melakukannya sebagai strategi untuk mendapatkan dirimu kembali. Karena versi dirimu yang membutuhkannya adalah versi yang menjijikan baginya sejak awal. Kamu tahu apa yang membedakan pria yang bangkit kembali dari yang tetap patah? Yang patah menganggap perpisahan sebagai akhir. Yang bangkit kembali menganggapnya sebagai awal. Yang patah bertanya, bagaimana cara mendapatkan dia kembali? Yang bangkit kembali bertanya, bagaimana cara menjadi seseorang yang nggak mau ditinggal sama cewek? Pikirkan psikologi nostalgia sejenak. Dia bakal ingat kamu, itu dijamin. Tapi versi dirimu yang mana yang bakal dia ingat? Pria percaya diri yang dia temui di awal, atau pria yang butuh yang dia tinggalkan di akhir? Kenangan yang melekat biasanya adalah kesan terakhir. Saat ini kesan terakhirnya mungkin kamu yang memohon merayu, coba meyakinkannya untuk tetap. Itulah gambar yang terbakar di otaknya. Tapi kalau kamu menghilang sekarang, kalau kamu lenyap tanpa sepatah kata pun, kesan terakhir itu berubah. Sekarang jadi misteri. Sekarang jadi kemana dia pergi. Sekarang jadi kenapa dia nggak berjuang untukku. Sekarang jadi ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah dasar dari ketertarikan. Bukan cinta. Cinta butuh kepastian, tapi ketertarikan. Ketertarikan tumbuh subur dalam ketidakpastian. Inilah sesuatu yang nggak dibicarakan siapapun. Hubungan rebound yang mungkin dia miliki. Dia bakal menemukan seorang pria yang merupakan segalanya yang bukan dirimu. Kalau kamu stabil, dia bakal menemukan kekacauan. Kalau kamu emosional, dia bakal menemukan seseorang yang dingin. Kalau kamu tersedia, dia bakal menemukan seseorang yang jauh. Dia nggak cari yang lebih baik, dia cari yang berbeda.
Dan yang berbeda bakal terasa lebih baik selama sekitar 3 bulan sampai dia menyadari bahwa yang berbeda nggak berarti baik. Itulah saat perbandingan dimulai. Itulah saat dia ingat hal-hal baik tentangmu yang dia anggap remeh. Stabilitasmu jadi keandalan, emosimu jadi gairah, ketersediaanmu jadi dedikasi. Tapi ini cuma terjadi kalau kamu nggak ada untuk ingetin dia kenapa dia pergi. Kehadiranmu mencegah nostalgia, ketidakhadiranmu menciptakannya. Kamu mau tahu hal terburuk yang bisa kamu lakukan sekarang? Coba untuk berteman. Mari kita tetap berteman adalah cara dia untuk simpan kamu sebagai opsi cadangan atau upaya putus asa kamu untuk tetap dalam hidupnya. Bagaimanapun itu menyedihkan. Kamu nggak bisa berteman dengan seseorang yang kamu cintai. Kamu bakal nyiksa dirimu sendiri lihat dia move on sambil berpura-pura baik-baik saja dengan itu. Kamu bakal jadi dukungan emosionalnya sementara dia berkencan dengan pria lain. Kamu bakal jadi orang yang dia keluhkan tentang pacar barunya. Apakah itu yang kamu mau? Jadi pacarnya dengan penis? Enggak. Kamu mau jadi kekasihnya atau enggak sama sekali? Enggak ada jalan tengah. Enggak ada persahabatan setelah cinta. Ada melanjutkan atau menderita. Pilih salah satu. Dan kalau kamu pilih menderita dengan coba tetap berteman, jangan mengeluh ketika dia neleponmu nangis tentang bagaimana pria baru yang dia tiduri nggak balas pesannya. Kamu mendaftar untuk rasa sakit itu. Inilah kenapa permainan mengabaikan sangat kuat tapi sangat disalahpahami. Ini bukan tentang manipulasi. Ini tentang memutus pola yang membunuh ketertarikan di tempat pertama. Ketika kamu bareng, kamu bisa diprediksi, tersedia, aman, membosankan. Dengan menghilang, kamu jadi nggak terduga, nggak tersedia, berbahaya, menarik, tapi cuma kalau itu tulus. Hanya kalau kamu benar-benar pergi, nggak pura-pura pergi sambil ngintip Instagramnya. Kamu mau tahu kebenaran yang nggak bakal diberitahu siapapun. Dia melakukan kamu sebuah favor dengan pergi. Seorang wanita yang bisa jatuh cinta padamu bukanlah wanita yang layak untuk dibangun kehidupan bersamanya. Seorang wanita yang perasaannya sepenuhnya bergantung pada zat kimia otak bukanlah calon istri. Dia udah nunjukin siapa dirinya. Seseorang yang pergi ketika perasaan memudar. Kenapa kamu mau itu kembali? Tapi dia berbeda. Cinta kita istimewa. Kita punya sesuatu yang unik. Enggak, kamu enggak. Kamu punya campuran kimia yang sama yang dimiliki setiap pasangan di awal. Kamu enggak istimewa. Dia enggak istimewa. Hubunganmu enggak istimewa. Itu tipikal, bisa diprediksi, biasa. Dan itulah kenapa itu berakhir dengan cara yang sama seperti jutaan hubungan lainnya. Solusinya bukan untuk mendapatkannya kembali. Solusinya adalah jadi pria yang nggak mau ditinggal sama cewek. Dan transformasi itu nggak ada hubungannya dengan dia dan semuanya ada hubungannya dengan kamu. Kamu udah beroperasi dari kekurangan sepanjang hidupmu. Memperlakukan setiap cewek seolah-olah dia mungkin jadi yang terakhir yang bakal mentolerirmu. Energi itu menjijikkan. Pikirkan tentang itu. Kenapa dia milih kamu di awal? Karena di awal kamu nggak butuh. Kamu punya hidupmu sendiri. Kamu menyenangkan, menarik, menantang. Tapi setelah kamu dapat dia, kamu berhenti jadi hal-hal itu. Kamu jadi nyaman, bisa diprediksi, aman. Kamu berhenti jadi pria yang dia cintai dan jadi suami yang bahkan belum dia nikahi. Ini yang perlu kamu pahami tentang psikologi wanita. Wanita nggak mau dicintai. Mereka mau mencintai. Mereka nggak mau dikejar. Mereka mau mengejar. Mereka nggak mau keamanan, mereka mau kegembiraan, tapi setiap pria melakukan sebaliknya. Kamu kasih dia segala sesuatu yang dia bilang dia mau dan nggak ada yang sebenarnya dia mau. Wanita nggak berbohong ketika mereka bilang apa yang mereka mau. Mereka benar-benar percaya itu. Tapi ketertarikan nggak logis. Itu biologis dan biologi nggak peduli tentang rutinitas baikmu. Biologi peduli tentang kekuatan, tantangan, ketidakpastian, dan kebugaran genetik. Kamu nggak nunjukin salah satu dari itu dengan menyembahnya. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, terima bahwa hubungan lamamu udah mati. Mati. Nggak tidur, nggak dijeda, nggak istirahat. Mati. Kuburkan itu. Berduka jika perlu, tapi cepat. Kemudian fokus pada satu-satunya hal yang penting. Jadi pria yang menghasilkan keinginan yang tulus, bukan tinggi kimia sementara. Ini berarti pergi ke gym setiap hari. Bukan untuk mengesankannya, tapi karena kekuatan fisik menciptakan kekuatan mental. Ini berarti kejar tujuan yang nggak ada hubungannya dengan wanita. Karir, hobi, petualangan, hal-hal yang bikin hidupmu layak untuk dijalani sendirian. Ini berarti berkencan dengan wanita lain. Bukan untuk bikin dia cemburu, tapi untuk nyadar bahwa dia nggak istimewa. Tapi aku nggak mau wanita lain, aku mau dia.
Itulah masalahnya. Pola pikir itu adalah kenapa dia pergi. Kamu mengubahnya jadi seluruh duniamu alih-alih membiarkannya jadi bagian dari duniamu. Kamu menjadikannya misimu alih-alih punya misi yang bisa dia ikuti. Kamu jadi satelit yang mengorbit di sekelilingnya daripada jadi matahari yang dia orbitkan. Kebenaran yang brutal. Bahkan kalau kamu melakukan segalanya dengan benar, dia mungkin nggak bakal kembali. Dan itu nggak apa-apa karena pria yang bakal kamu jadi lewat proses ini nggak bakal peduli. Dia bakal punya pilihan, standar, harga diri. Dia bakal lihat kembali pada pria putus asa yang memohon perhatian dan merasa malu pernah jadi orang itu. Tapi katakanlah dia benar-benar kembali. Katakanlah 6 bulan dari sekarang dia ngiriminmu pesan. Hei, aku lagi mikirin kamu. Kebanyakan pria bakal lompat pada ini. Akhirnya dia nyadar apa yang dia hilang? Salah. Ini adalah ujian. Dia ngecek apakah kamu masih pria putus asa yang sama yang dia tinggalin. Kalau kamu merespon segera dengan antusias, kamu gagal. Dia mengonfirmasi bahwa dia udah buat pilihan yang tepat. Respons yang benar nggak ada selama setidaknya seminggu, mungkin 2. Biarkan dia bertanya-tanya apakah kamu bahkan lihat dia. Biarkan dia mempertanyakan apakah kamu peduli. Biarkan dia merasakan apa yang kamu rasakan ketika dia pergi. Ketidakpastian, penolakan, ketidakberartian, bukan sebagai balas dendam tapi sebagai kenyataan. Kamu sibuk, kamu punya hidup, dia bukan prioritas lagi.